sendiri kan dulu juga dibilang dapat flu, seperti yang saya sampaikan di live kita yang pertama. Beliau tidak terlahir dalam keadaan alim, beliau tidak dalam keadaan pintar menghafal, justru sebaliknya. Cerdas nih. Justru sebaliknya, beliau itu tidak terlalu cerdas, beliau tidak terlalu cekat dalam memaham, tidak terlalu cekat dalam menghafal. Tapi ya dari perjalanan hidupnya beliau lah saksi yang adalah saksi sejarah beliau berpindah dari yang aslinya nggak tahu apa-apa jadi apa-apa, ya diantaranya karena futuh itu, karena futuh. Bahkan orang-orang yang pernah menjadi saingan beliau, terus orang-orang rumah beliau di Cirebon setelah beliau pulang dari Kasingan itu merasakan sesuatu yang luar biasa, kayak memancarkan nur begitu. Nah ini tidak lain karena ya diantaranya mungkin barokah sholawat, terus diantaranya barokah menghormati orang tua, terus juga tentunya barokah mencari ilmu, khidmah kepada guru, dan juga mempeng itu. Masya Allah, jelas Gus. Terus yaitu yang paling mencolok dari beliau itu adalah sifat sakhoknya itu loh, seperti yang saya bilang tadi. Bahkan pada saat beliau masih mondok, sering beliau dalam sehari-harinya itu mentraktir teman-temannya, disuruh pergi ke warung ambil apa saja terserah, terus dibayarin sama beliau. Terus katakanlah kalau misal ada situasi beliau kehabisan uang, beliau memilih untuk berpuasa. Tapi ya justru itulah yang membuat rezeki beliau itu sangat-sangat lancar. Di saat beliau sudah menginjak usia dewasa, di saat usia sudah menikah dan seterusnya, itu terkenalnya beliau itu ini cerita dari cucu-cucunya ya. Jadi di grup di WhatsApp saya itu ada grup keluarga namanya grup Bani Mahrus, pengakuan dari cucu-cucunya beliau langsung, dari putra-putra beliau langsung, itu menyampaikan dalam jas beliau itu selalu terisi istilahnya penuh dengan amplop gitu, dan itu beliau kalau kasih ke orang itu nggak mandang ini uangnya berapa, nggak mandang ini berapa, pokoknya syukur dia dikasihkan gitu, syukur dikasihkan. Tapi ya dari kersane Allah, ya namanya rencana Allah itu tidak bisa kita prediksikan. Itu malah membuat beliau dilimpahkan rezeki. Ya sebagaimana yang kita tahu lah, dalam kitab-kitab sering ada istilah as-shadaqatu la tanqusul malah, kan begitu ya, yang namanya sedekah itu tidak malah membuat harta kita itu semakin berkurang. Atau itu bahasanya wa ma anfaqtum min nafaqatin fa huwa yukhlifuh, apa yang kamu nafkahkan itu akan diganti oleh Allah. Nah, oleh karenanya yang sering diceritakan oleh ayah saya itu tentang jadi orang itu jangan belit, jadi orang itu sering-sering bersedekah, sering-sering giveaway kalau jenengan nggih. Nggih Gus. Tapi nggak gratis Gus. Okay. Ada syarat-syaratnya Gus. Nah yang paling mencolok itu loh, yang paling mencolok di Masya Allah diri beliau seperti itu. Terus Masya Allah, inspiratif sekali Gus, jazakumullah khair Gus cerita-ceritanya. Sama-sama. Terus beliau juga yang saya tahu itu ya ini kalau belajar nahwu itu betul-betul matang gitu. Kalau belajar nahwu itu dimatangkan sekali. Terus belajar fikihnya, tendensi beliau itu cukup satu, karena yang namanya kitab fikih ketika dipelajari secara betul-betul satu kitab saja, itu akan terasa mudah untuk menyelami kitab-kitab fikih yang lain, karena intinya fikih itu sama. Dalam kitab-kitab yang berbeda itu sifatnya cuman perbedaan redaksi saja atau mungkin pengembangan gitu. Tentunya itu bisa beliau lakukan. Ilmu nahwu yang matangkan, kalau pemula atau mungkin para netizen semuanya itu kan sudah tahu kalau semisal
kita pertama kali masuk pesantren seringkali disampaikan secara betul, secara jelas pentingnya ilmu nahwu, dan itu terjadi pada diri beliau gitu. Beliau rasakan sendiri. Oleh karenanya orang tua saya seringkali menasihati tentang itu. Terus pokoknya ilmu nahwu pelajari terlebih dahulu, ditekuni terlebih dahulu, mumpung masih muda gitu. Untuk masalah ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lain, nanti insya Allah bisa didapati seiring berjalannya waktu. Dan itu mungkin apa ya, sudah dirasakan oleh banyak orang gitu. Dan saya yakin jenengan juga merasakannya dengan bermodalkan ilmu nahwu. Jenengan kan amsilati kan, Nggih? Nggih, amsilati Gus juga 4 tahun di Sarang. Saya pertama kali 4 tahun di Sarang niku pegangnya kitab nahwu terus Gus. Masih belum semangat belajar fikih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih Gus, untuk inspirasi Lirboyonya Masya Allah kita cukupkan untuk kali ini. Nggih. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen wa netizen. Nggih. Monggo. Kalau bisa jawab nggih. Oh, Diki pertama pertanyaan dari kula Gus, nggih. Pertanyaan dari kula. Kula termasuk netizen juga. Ini menarik Gus, kita mau bahas tentang masalah imsak nih Gus. Nggih. Niku di Indonesia juga ada, di Tarim juga guru juga Habib Umar juga sangat memperhatikan masalah imsak nih ketika waktu puasa. Cuma ada di sebagian daerah nih, daerah-daerah di Jazirah Arab niku nggak memperlakukan imsak, nggak menggunakan imsak. Dengan dalil hadis Nabi Muhammad SAW niku, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yad'hu hatta yakdiya hajatah ya. Situ hadis itu menjelaskan bahwa ketika salah satu di antara kalian mendengar adzan ya, sedangkan air ada di tangannya, maka jangan berhenti, minumlah, habiskanlah air tersebut. Ini yang membuat sebagian ulama mengatakan bahwa waktu imsak itu sebenarnya tidak perlu dari hadis ini. Bagaimana tanggapan jenengan? Kalau yang tentang pentingnya waktu imsak dan tentang penafsiran hadis ini. Sebelumnya saya baru tahu ya kalau di Yaman itu juga memberlakukan waktu imsak. Soalnya yang tahu sendiri itu imsak adalah istilah yang dibuat baru-baru ini oleh orang Indonesia sendiri, yang gunanya agar kita berhati 20 menit sebelum masuk azan subuh, kan begitu. Dimana dalam waktu-waktu tersebut kita dituntut untuk menahan agar tidak makan, agar tidak minum segala macam. Tapi bukan berarti pada waktu imsak tersebut itu kita tidak diperkenankan untuk makan. Tidak banyak imsak yang ada di Indonesia ini. Tapi orang-orang yang gagal paham terkait ini itu